Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tribuners dimanapun berada. Maru. Semua mau dijuarai. Maru. Kemaru. Kalau kita lihat kemarin itu pertandingan ya Bang ya, City lawan Manchester. City melawan Chelsea atau sebaliknya lah. Manchester City ya. Ini sengaja atau nggak sengaja? Sengaja atau gimana? Jadi kalau kita lihat itu kan dia serangannya itu ngandalkan dari De Bruyne terus. De Bruyne itu dari sisi kiri ya. Tapi sayangnya monoton begitu terus ya Bang ya. Terus aku nggak ngerti kenapa daerah situ terus yang diincar. Karena padahal back di situ jago di situ. Rhys James itu jago. Frustasi betul kelihatan memang. Dan ya memang seperti yang Bang Agus bilang, memang aneh kenapa Fernandinho itu nggak Diturunkan iya, itu diobrak-abrik terus itu. Ya, Fernandinho itu kan apa? Dia menjaga keseimbangan lini tengah seperti di Chelsea itu Kante kan. Posisi Kante itu sama dengan posisinya Fernandinho di City. Nah, kenapa? Ketika Fernandinho tidak main, itu City itu apa ya? Istilahnya tidak terlalu solid di tengah. Jadi mereka pemain-pemain tengahnya itu berpikir ketika mereka menyerang itu mereka berpikir ketika nanti Chelsea nyerang gimana ya? Tapi kira-kira kenapa ya Bang ya? Kenapa nggak dipakai itu ya Bang? Apakah misalnya opsi itu dipakai supaya lebih bertahan atau lebih? Udah ada statement dari Pep? Belum ada masalah itu ya? Ini Masih memang sedih menurut saya. jadi kalau dinilai itu sebenarnya kekalahan itu karena Pep Guardiola. Apa istilahnya? Memang kadang-kadang pelatih ini kan menghadirkan unsur kejutan lah ya sama tim lawan. Tapi kejutannya ini gagal. Kalau menurut orang. Dalam berapa kali itu podcast kita pernah berapa kali aku bilang, kemudian aku juga beberapa kali menulis soal itu kan. Guardiola ini nggak punya second plan. Iya. Begitu gagal babak pertama, babak keduanya susah tetap gitu. aja seperti itu. Iya, Dia tidak punya satu strategi cadangan yang kontras sama strategi yang pertama. Strateginya mirip-mirip aja. Memang akhirnya Fernandinho itu masuk, tapi ya tetap juga nggak berubah ya. Iya, pola permainannya nggak berubah. Beda misalnya kalau kayak Jose Mourinho, walaupun sekarang banyak dipecat ya kan, tapi secara strategi dia luar biasa. Ketika bermain dengan ini tidak bisa, kemudian diubah seperti opsi ini. ya. Opsinya kontras sama yang ini, kontradiktif bisa sama ini. Ketika ini menyerang total, kemudian bisa bertahan total. Ya. Gitu. Tapi kalau aku sih melihatnya kan Bang, penguasaan bola kan memang kemarin lebih banyak di City ya. Oh, kalau itu nggak perlu kita ragukan. Ya artinya Selalu itu. berarti yang lemah itu Mau lawan adalah siapapun dia tetap yang lemah penguasaan itu bola adalah lebih banyak. penetrasi di sisi depan. Atau kayak lihat Barker apa? Kayak lihat Barcelona main kemarin. Semalam ya, mirip-mirip. Betul. Umpan City sana, ya. umpan sini, umpan sana, umpan sini. Kita umpan kalah sini. berarti ya. Umpan-umpan aja, gitu-gitu Tapi aja. nggak nyetak gol. Nggak nyetak gol. Tapi Karena udah dibentengin. yang nyerang cuma 5 aja yang maju. Kan 5 aja yang bermain tuh di depan. Tapi Chelsea betul-betul disiplin kemarin tuh, betul-betul rapat betul. Jadi memang kita pun bingung juga ya kenapa Pep melakukan perubahan strategi dari sebelumnya. Sebenarnya nggak perubahan kali, cuman si Firmino itu aja yang nggak main. Itu aja. Ya, itu kan jadi berdampak besar dari ketidak ikut starting line up-nya siapa Betul. tadi kan. Iya sih, memang. Di kestabilan di tengah aja seperti Bang Agus bilang itu agak lebih kayak inilah, gak solid ya. Atau jangan-jangan dia apa ya? Dia membuat itu supaya untuk melokalisir Kante. Bisa jadi. Supaya Karena lebih sibuk. penggantinya siapa? Mana tuh maksudnya? Kalau secara posisi dia diganti sama Gundogan di situ. Gundogan. Ilkay Gundogan. Pemain yang punya apa ya? Kalau menyerang lebih. Ya, dia lebih cenderung Tapi menyerang. ini memang kita harus akui peranan yang paling besar itu adalah di pemain Chelsea yang namanya Waaji Kante itu kalau gue karena kena bilang Waaji, dia udah melakukan gaji. Udah umroh. Makanya di fans Chelsea itu banyak kali tuh apa namanya komen-komen ini Pak Aji ya kan. Oh gitu Berarti ya. betul juga nih. Karena di Pak Aji Kante ini Putri, ada performa dia memang menyentuh hati, Mak. Apa? Contoh kayak kemarin waktu penyerahan medali ya kan. Semua pemain Chelsea itu, Mak, Yo. menyium
piala. Datang dia cuma nyentuh gitu aja. Karena udah bau. Iya. Malas ya. Apalagi kan virus ini kan takut ada iya. Mengharukan apa sih sebenarnya? Sebenarnya kan Aja sebenarnya. sebenarnya kan Aku pun suatu nggak mau kalau suatu gitu. kebanggaan gitu kan. Bisa meraih Itu juara dia champion. menganggap itu sirik, kok dicium piala. Bukan lah, Mak. Bukan ke situ juga. Ih. Ada euforia kemenangan itu. Ya, euforia Kalau itu dia biasa-biasa ngangkat. aja, Ngangkat bukan biasanya nyium. Bang nyentuh aja deh Bang. Iya. Nah itu menjadi apa namanya viral juga tuh Bang di Jijik sosial rasa media. dia. Iya, jadi kok Kalau tahu Jijik lah, orang udah berapa orang yang menyium itu? 23 orang nyium. Oh, bayangin ya, bibir berapa orang itu masuk ke situ. Oh.